Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja GPDI Maranatha Malang tanggal 17 Oktober 2021. Sebentar kita akan bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk menyiapkan Alkitab dan buku catatan untuk sebentar mencatat firman yang akan dibagikan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu hati dan pikiran kita untuk mengundang Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah online kita, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah Tuhan bersama dengan keluarga, rekan dan sahabat-sahabat kami dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah online kami. Bapa, kami percaya Tuhan, urapan Tuhan, penyertaan Tuhan dan mujizat pertolongan Tuhan turun dan memberkati setiap dari kami yang beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bekerja menyatakan kebesaran dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau meninggikan nama Tuhan kita. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kata-kata terakhir Yesus ya, masih dalam seri Kerajaan Allah. Ya, hari ini kita akan fokus kepada kata-kata terakhir Yesus. Nah, formasi rohani adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan adalah roh dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tapi kita tahu seperti apa Allah itu, karena Yesus adalah gambar dari Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi Kristus adalah Tuhan dan kita semua adalah ciptaannya menurut gambar ilahi. Dan kita percaya kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Tapi dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka gambar tersebut telah dirusak oleh dosa. Dan di momen saudara dilahirbarukan, maka saudara menjadi ciptaan yang baru. Hati kita yang baru selalu merindukan Yesus. Kita rindu untuk diubahkan ke bentuk yang asli. 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi ini adalah tujuan akhir dari Tuhan bagi setiap kita. Roma 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ini adalah tujuan akhir kita. Ini adalah tempat utama di mana Tuhan akan membawa kita. Nah, tujuan kita adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mari katakan bersama, 2, 3. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, dan inilah adalah arti dari seluruh konteks di Roma pasal 8. Nah, segala sesuatu dalam hidup, apakah itu baik, buruk, jelek, itu semua ada agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ditransformasikan. Ini adalah sebuah proses. Ya, diubah itu berarti juga ditransformasikan. Nah, ini adalah sebuah proses. Tapi untuk menjadi serupa di ayat tadi, ini adalah hasil. Ya. Jadi kita harus ditransformasikan atau diubah untuk menjadi serupa. Ya, melalui semua hal. Apakah hal-hal yang mudah atau hal-hal yang sulit, atau juga melalui penderitaan. Allah sedang mengerjakan semuanya untuk kebaikan kekekalan. Sehingga kita menjadi lebih dan lebih serupa dengan Yesus Kristus. Sampai akhirnya ketika Yesus datang kembali. Ya, siapa yang percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua? Bisa angkat tangan. Ya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 2b katakan, 1 Yohanes 3 ayat 2b, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa Yesus itu? Ya. Nah, karakter Yesus itu diekspresikan melalui 9 buah roh. Ya, setiap buah itu dapat dikembangkan ketika kita
melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus. Kita sengaja bertindak sebaliknya yang berlawanan dengan situasi yang ada. Contohnya, ketika kita memilih untuk mengasihi dan orang-orang akan mengasihi kita. Kita memilih untuk bersukacita meskipun situasi yang kita hadapi itu sangat menekan kita. Kita memilih untuk damai ketika segala sesuatu di sekitar kita sedang ada masalah di mana-mana. Ada ancaman, ada kecemasan. Kita memilih untuk panjang sabar ketika kita sedang kesal, ketika kita sedang terprovokasi. Kita memilih untuk baik ketika orang kasar atau jahat atau tidak baik terhadap kita. Kita memilih untuk setia ketika kepercayaan kita dihianati. Dan kita tetap memilih untuk berkomitmen terhadap pernikahan kita. Kita memilih untuk tetap lembut saat kita marah dan segala sesuatu ingin menyerang kita. Kita memilih untuk bisa mengendalikan diri ketika kita tergoda untuk berbuat dosa. Nah, semua ini tidak akan pernah bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kasih karunia Allah, Roh Kudus itu akan memberdayakan ke dalam diri saudara selama saudara bersedia atau mau. Sampai buah roh itu menjadi sifat kedua bagi kita. Sampai kita menjadi serupa dengan Yesus dalam sikap-sikap kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Dan pembentukan spiritual untuk menjadi seperti Kristus itu adalah tujuan bagi setiap orang Kristen. Saudara tidak boleh melupakan hal ini, ya. Ini adalah tujuan terpenting Tuhan bagi saudara dan saya. Pembinaan rohani dalam keserupaan dengan Kristus adalah tujuan utama setiap gereja lokal, ya. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia 4 ayat 19, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Ya, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Mari katakan bersama 2-3. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya. Nah, pelayanan kadang-kadang sulit. Tapi ini adalah tujuannya. Sampai rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam kamu. Efesus 4 ayat 13 katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya. Kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Kepenuhan Kristus itu harusnya jadi tujuan setiap kita. Ya. Pembinaan rohani dalam keserupaan dengan Kristus adalah tujuan utama dari setiap gereja lokal. Ya, 2 Korintus 4 ayat 7 katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, harta yang sesungguhnya adalah kehidupan kerohanian kita. Aspek mendasar dari kerajaan Allah adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Nah, kalau Kristus tidak ada, maka apa artinya sorga? Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, maka Yesus itu memberikan amanat agung. Ya. Yesus memberikan kata-kata terakhir Yesus kepada semua murid-muridnya. Ditulis dalam Injil Matius 28
ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, nah di ayat 18, saudara lihat, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, nah ini Yesus berbicara tentang kekuatannya, powernya, ya. Dan kemudian di ayat yang terakhir, di ayat 20 dikatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah ini Yesus berbicara tentang kehadirannya. Ya, jadi dimulai dengan powernya, dengan kekuatannya, dan diakhiri dengan kehadirannya. Ya, jadi sekarang saudara lihat tulisan antara power atau kekuatan dan kehadirannya, maka kita akan mendapatkan 3 perintah. Yang pertama, jadikanlah murid kemanapun saudara pergi. Ayat 19 tadi ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang kedua, benamkan mereka dalam Allah Trinitas. Ya, ayat 19 katakan, "Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi Allah adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang ketiga, lakukan semua yang Yesus perintahkan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ya, berdasarkan beberapa kata ini, maka hasilnya 2000 tahun yang lalu terjadilah sejarah gereja. Hanya berdasarkan beberapa kata Yesus ini, maka 120 murid berkumpul di kamar loteng atas, menganggap kata-kata ini sangat-sangat serius. Dan akhirnya mereka bisa mengubah dunia begitu banyak. Sehingga 2,5 miliar orang itu menjadi Kristen hari ini. Ya, jadi kekuatan atau power dan kehadiran Kristus itu adalah untuk saudara. Yang pertama, jadilah murid Yesus. Ya, jadilah murid Yesus. Mari katakan bersama, 2, 3. Jadilah murid Yesus. Nah, perjanjian baru tidak mengenal seorang pun yang bukan murid. Jadi kalau saudara bukan seorang murid, maka saudara tidak diakui sebagai pengikut Yesus. Ya, tidak cukup hanya dengan percaya kepada Yesus, itu enggak cukup. Alkitab katakan bahkan setan pun juga percaya Allah. Yakobus 2 ayat 19 katakan dalam versi AMD ya, "Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah." Itu memang benar. Tapi setan-setan pun percaya dan mereka gemetar ketakutan. Ya, seorang murid yang adalah seorang yang mempercayai Yesus dengan seluruh hidupnya, ya, sejauh mereka memahaminya. Berarti sejauh pemahaman saudara, artinya kalau masih bayi rohani, maka pemahamannya masih sedikit. Tapi kalau saudara sudah lama jadi orang Kristen, maka saudara banyak mengerti tentang Yesus. Maka saudara akan banyak mempercayai Yesus sejauh yang saudara pahami. Seorang murid selalu ingin belajar.
Ya, ingin belajar semua yang Yesus ajarkan tentang kehidupan di kerajaan Allah, ya, sekarang dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, sekarang dan selama-lamanya seorang murid selalu ingin terus-menerus bersama Yesus untuk belajar. Jadi seorang murid itu mengikuti Yesus. Seorang murid itu meniru Yesus dengan pemahaman yang terbaik tentang Yesus. Saudara belajar menjalani hidup saudara di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, di gereja, seolah-olah saudara adalah Yesus. Seperti Yesus ketika saudara menjalankan pekerjaan saudara. Di keluarga, seperti Yesus ketika saudara membesarkan anak-anak saudara. Saudara mengasihi pasangan saudara, seolah-olah Yesus mengasihinya. Ketika saudara bergaul dengan teman, tetangga, maka saudara harusnya bisa menjangkau mereka. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, seharusnya seolah-olah Yesus secara pribadi melakukannya. Setiap kali saudara berbicara, itu pasti seolah-olah Yesus sendiri yang berbicara. Saudara selalu sadar bagaimana Yesus akan melakukan dan mengatakan hal-hal itu, ya. Jadi kita akan meniru Yesus. Nah, kita akan rajin mempelajari 4 Injil, ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Untuk mempelajari apa yang Yesus katakan. Untuk mempelajari apa yang Yesus perintahkan. Dan bagaimana Yesus menjalani kehidupannya. Ketika Yesus berkata dalam kerajaan Allah tidak ada kemarahan. Harus ada kemurnian atau kekudusan yang sempurna. Artinya tidak lagi main-main dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, harus ada kejujuran yang sempurna. Artinya kata-katamu adalah ikatanmu. Semua janji harus ditepati. Dan harus ada kasih yang sempurna. Ya, selalu mengasihi, belajar mengasihi tanpa syarat. Selalu konstan berjalan dalam pengampunan. Maka kita harus menjalani semua ini dalam kehidupan kita. Untuk menjadi murid Yesus Kristus, saudara harus melepaskan cara normal ketika kita menjalani kehidupan ini. Ya, saudara tidak bisa mempertahankan kehidupan seperti yang dulu saudara jalani. Kalau saudara masih mau bertanggung jawab atas hidup saudara sendiri dan hidup dengan ide-ide saudara sendiri dan selalu masih kepengen untuk hidup yang sukses, maka saudara tidak bisa menjadi murid Yesus. Tanpa penyerahan, maka tidak akan ada pemuridan. Ya, mengapa kita harus menjadi murid? Hanya ketika kita seperti Yesus, ya, kita dapat sepenuhnya menikmati kasih Kristus. Hanya ketika kita seperti Yesus, meniru Yesus, maka kita dapat sepenuhnya menikmati keintiman dengan Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan. Ini adalah alasan utama mengapa Allah memberi kita kekuatan atau power tadi dan kehadirannya. Dan putuskan untuk bertumbuh lebih dan lebih lagi seperti Yesus. Ya, tujuan utama dari gereja kita adalah, ya, tujuan utama juga dari sel grup saudara adalah menjadi murid Yesus dan bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Ya, yang nomor 2, tenggelam dalam hadirat Allah Trinitas. Ya, tenggelam dalam hadirat Allah Trinitas. Ya, ini adalah satu-satunya kunci terpenting dari pertumbuhan. Kehadiran Allah Trinitas di tengah-tengah kita. Ya, tanpa kehadiran Allah, maka pertumbuhan atau transformasi spiritual itu tidak mungkin terjadi.
Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi oleh karena anugerah Allah. Ini adalah kunci dari penginjilan. Setiap gereja, setiap sel grup, setiap rumah tangga, maka harus dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Tuhan Allah berkata dalam Imamat 26 ayat yang ke-12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. 2 Korintus 6 ayat 16 katakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka, dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ya, Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Matius 18 ayat 20. Allah adalah Allah Trinitas, Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi saudara harus dibenamkan dalam nama ketiga Allah ini. Allah adalah satu dalam 3 pribadi, dan kebenarannya di sini adalah Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Itu menunjukkan kepada kita satu fakta penting. Allah adalah lingkaran kasih, ya. Allah adalah lingkaran kasih. Ya. Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Bapa. Allah Bapa dan Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Jadi ini adalah siklus kasih yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berakhir. Kasih tidak pernah berhenti di antara ketiga Allah ini, ya. Tidak pernah ada keegoisan atau mementingkan diri sendiri di antara mereka. Yang ada adalah kasih tanpa syarat atau tidak pernah berhenti. Kasih adalah inti atribut Allah, ya. Kasih adalah inti atribut Allah. Mari katakan bersama, 2, 3. Kasih adalah inti atribut Allah, ya. Allah adalah kasih. Ini adalah hal yang utama. Jadi Allah Tritunggal atau Trinitas menunjukkan kepada kita Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka ada. 3 pribadi satu Allah dalam kasih yang tidak pernah berakhir satu dengan yang lainnya. Dan dari kelimpahan kasih Allah ini, mereka memilih untuk menciptakan alam semesta ini dan membawa saudara dan saya ke dalam persekutuan, untuk membawa kita ke dalam kasih Allah. Ya, jadi apa artinya baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Artinya dibenamkan ke dalam persekutuan kasih ini, sehingga kita bisa meluap dengan kasih ini, ya. Kekuatan atau power Tuhan dan kehadiran Tuhan diberikan kepada saudara, sehingga saudara dapat dibenamkan di dalam kasih Allah Tritunggal ini, sehingga kasih itu dapat mengalir keluar dari diri saudara, sehingga setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap sikap yang saudara pancarkan, itu semua adalah semangat kasih. Gak mudah memang, ya. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi satu-satunya cara
untuk mengenal Allah adalah diubah dengan kasih Allah. Ya, jika hidup saudara didominasi dengan kebencian, saudara mungkin tahu fakta tentang Allah, tapi sebenarnya saudara tidak mengenal Allah. Semakin saudara mengasihi, semakin saudara mengenal Allah. Semakin saudara kurang mengasihi, semakin saudara tidak mengenal Allah. Dan inilah korelasinya. Karena Allah adalah kasih. Jadi pesan antara kekuatan atau power Yesus dan kehadiran Yesus adalah saudara harus memutuskan hari ini untuk hidup dan berjalan dan melimpah dengan kasih Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan 9 buah roh adalah ekspresi dari kasih. Ya, jadi kekristenan itu bukan hanya mengenal Allah, mengenal Tuhan. Kekristenan adalah menjadi sepenuhnya dikenal oleh Allah. Menjadi sepenuhnya dikenal oleh Allah. Mari katakan bersama, 2, 3. Menjadi sepenuhnya dikenal oleh Allah. 1 Korintus 13 ayat 12 katakan, karena sekarang kita melihat dengan cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ya. Nah, kata mengenal di sini adalah istilah yang digunakan oleh pasangan suami istri dalam pernikahan. Ya, seperti itulah arti kata mengenal. Oleh sebab itu kita harus belajar mengasihi seperti Allah mengasihi dengan kasih yang konstan. Ya, setiap hari, sepanjang hari, saudara akan tenggelam dalam kasih Tuhan sampai kasih itu mengalir keluar dari dalam diri saudara. Bahkan ketika saudara memandang orang, maka orang itu akan merasakan kasih Tuhan. Jika saudara mentaati Yesus dalam 2 hal ini, maka kita akan mengalami hal yang ketiga. Ya, dari luapan kasih itu, lakukan perbuatan-perbuatan hebat bagi Tuhan. Dari luapan kasih itu, lakukan perbuatan-perbuatan hebat bagi Tuhan. Ya. Nah, secara alami semakin saudara mentaati apa yang Yesus perintahkan kepada saudara dan mengajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama, ya. Kita harus mengerahkan semua energi untuk menjadi terang Kristus. Dalam sikap kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Kita harus mengerahkan seluruh energi kita untuk bertumbuh dalam kasih. Dan hasil alaminya adalah kebangunan rohani. Dalam penginjilan, dalam misi, ya. Dan ini harusnya menjadi tujuan utama kita, yaitu kasih Allah. Untuk menemukan kebutuhan orang, ya. Ketika saudara mendoakan orang sakit, bukan karena saudara harus melakukannya, tapi karena sifat Allah dan kasih sayang Allah itu mengalir keluar dari diri saudara. Maka kasih ilahi itu akan mengalir begitu limpah dari dalam diri saudara. Nah, sebelum Rasul Petrus bisa mengubah dunia, setiap hari dia fokus untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan itu adalah fokus hariannya. Dan dengan fokus pada hal-hal itu, maka Petrus bisa mengubah dunia. Rasul Paulus bisa mengubah dunia
dan fokus hariannya adalah mengenal Allah dan untuk sepenuhnya dikenal oleh Allah. Dengan fokus dan melakukan itu, maka Paulus bisa mengubah dunia. Mereka mematuhi kata-kata Yesus yang terakhir, ya, dalam Injil Matius 28 ayat 18 ayat 18 sampai 20. Yang pertama, menjadi murid Yesus, ya, dengan meniru, menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, tenggelam dalam hadirat Allah Trinitas atau Tritunggal, ya, dalam kasih Tuhan. Sehingga yang ketiga, dari luapan kasih itu lakukan perbuatan-perbuatan hebat bagi Tuhan, ya. Para murid bisa mengubah dunia. Mungkin saudara sudah lama menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah fokus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak pernah fokus untuk mengembangkan 9 buah roh ini ada dalam kehidupan kita. Ya, faktanya meskipun hal ini sudah sering dikotbahkan, mungkin saudara perlu menganggap serius kata-kata Yesus yang terakhir ini, ya, sehingga tidak ada kemarahan, kemurnian atau kesucian yang sempurna, kejujuran yang sempurna, dan kasih yang sempurna. Ini adalah kehidupan kerohanian kita, ya, dan kita memang harus bekerja, tapi bukan dengan cara kita. Dan jangan mengabaikan atau mengalihkan dari formasi kerohanian atau spiritual, atau mengganti hal-hal yang rohani dengan alasan sibuk atau tidak punya waktu. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, hari ini dengan kuasa atau power dan kehadiran Tuhan, Tuhan ingin mengubah semua. Saudara dapat memiliki harta yang nyata, yaitu Yesus Kristus. Sifat dan karakternya ada dalam diri saudara. Dan itu adalah hadiah yang paling indah. Itu adalah berkat terbesar, melebihi semua uang, bakat, pendidikan, dan kesuksesan di dalam dunia ini. Dunia tidak akan pernah bisa memberi seperti itu. Tapi syaratnya saudara harus rela. Saudara tidak bisa menjalani hidup seperti yang saudara inginkan tanpa memperhatikan hal-hal yang rohani. Ya, saudara harus punya pertemuan pribadi dengan Tuhan. Mari taati dan lakukan apa yang Yesus perintahkan. Masih banyak lagi yang akan Tuhan sediakan bagi saudara untuk saudara bisa melakukan hal-hal besar yang Tuhan sediakan, yang mungkin saudara tidak pernah bayangkan. Dan Allah ingin saudara menjadi perubah dunia, ya. Tapi bukan dengan kepandaian sendiri, tapi dengan kemuliaan cahaya Allah melalui diri saudara. Kiranya firman Tuhan ini mendorong saudara untuk bertumbuh setiap hari dalam keserupaan dengan Kristus, untuk mengenal dan dikenal sepenuhnya oleh Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh mengingatkan setiap jemaat yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh fokus dalam kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Engkau, sehingga kami boleh dikenal dan mengenal Engkau sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami diingatkan untuk kami menjadi rela dibentuk
di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kerohanian kami semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu. Menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua ya Tuhan, kami boleh dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami ya Tuhan, untuk kami bisa memancarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Biarlah firman-Mu boleh menjadi landasan bagi setiap kehidupan kami. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Wow, puji Tuhan, kita ketemu lagi dan sebentar kita akan melakukan satu tindakan iman. Kita akan membawa persembahan bagi Tuhan. Dan mari kita lihat satu renungan yang saya beri judul Shalom atau damai sejahtera. Di dalam firman Tuhan di kitab Nabi Yeremia pasal 29, saya akan bacakan bagi kita semua ayat yang cukup populer, ayatnya yang ke-11. Demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Saya berdoa kiranya renungan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin ada di antara Anda ketika menjalani hari-hari ini merasa bahwa situasinya sangat buruk, situasinya telah berat untuk dipikul, termasuk situasi ekonomi, situasi keuangan, karena pandemi telah memukul banyak hal di dalam keadaan yang kita jalani hari-hari ini. Tapi mari coba kita lihat dan memandang ke atas. Mari kita memandang kepada Tuhan. Jangan hanya melulu kita memandang kepada situasi yang ada di sekitar kita. Jangan hanya Anda menonton televisi, jangan hanya Anda membaca berita di koran. Ya, mari kita melihat kepada Tuhan, mari kita memandang kepada Dia yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatunya. Kita boleh berkata, ini masa yang sukar. Anda boleh berkata, betapa susahnya menjalani hidup ini. Tetapi saya percaya ketika kita datang dan memandang kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan melihat. Kita akan berpikir bagaimana Tuhan berpikir. Apa yang menjadi pikiran Tuhan? Saudara-saudara, Yeremia pasal 29 ayat 11, di situ tertulis dengan jelas bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan. Atau dalam terjemahan lain, pikiran, ya, pikirannya. Ya. Dan di dalam Tuhan, ketika Dia melakukan penciptaan dan penciptaan itu mendatangkan hasil yang baik, itu karena apa? Karena Tuhan memulai dengan pikiran yang baik. Amin. Ya, dengan pikiran yang baik, maka terjadilah hal-hal yang baik. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan punya rancangan yang baik? Bagaimana Tuhan berpikir yang baik di masa yang tidak baik ini? Ya, itu tertulis dengan jelas ketika Tuhan berkata bahwa di dalam Dia, rancangannya, di dalam Dia, pikirannya adalah damai sejahtera.
sejahtera. Kata damai sejahtera dalam bahasa aslinya disebut shalom. Shalom. Apa arti shalom? Shalom mempunyai arti yang sangat indah. Sebab shalom itu mengandung arti completeness, ya, soundness, peace. Completeness itu berbicara tentang kelengkapan, keutuhan, ya. Juga berbicara tentang kesejahteraan. Wow. Berbicara tentang kesehatan, ya. Berbicara tentang kedamaian. Puji Tuhan. Saya berdoa biarlah di hari-hari ini kita mengalami rancangan-rancangan Tuhan, sehingga kita tetap merasa kedamaian yang daripada Tuhan. Kenapa kita perlu menerima hal ini daripada Tuhan? Ya, karena Tuhan tidak mempunyai rancangan kecelakaan. Ya. Kalau Tuhan mempunyai rancangan kecelakaan, itu berarti Dia mempunyai niat buruk. Ya. Tapi kita percaya Tuhan tidak punya niat buruk. Ya, niatnya baik. Makanya Dia menciptakan saudara, dan saudara adalah gambar dan rupa Tuhan. Bersama dengan ciptaan lainnya, firman Tuhan berkata, sungguh amat baik. Jadi Tuhan menyatakan damai sejahtera kepada kita. Ya. Dan dengan damai sejahtera itu, dengan shalom itu, mari kita memiliki cara berpikir yang baru. Mari kita bertindak di dalam iman. Mari kita mengucapkan kata-kata berkat. Mari kita tinggalkan segala keluhan. Mari kita lepaskan segala perkataan-perkataan yang buruk. Mari kita lepaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang justru akan mendatangkan kutuk di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita terima firman Tuhan ini, dan mari kita hidup di dalam iman kepada Tuhan. Maka segala hal yang sedang terjadi, dan saya mau katakan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, itu bukan rancangan Tuhan, tapi itu adalah rancangan si iblis. Ya, karena sejak mulanya iblis mempunyai niat dan maksud buruk, bahkan dia ingin membunuh ciptaan Tuhan yang paling mulia, yaitu manusia, saudara dan saya, bahkan supaya kita binasa. Tapi kita tidak mau binasa, kita tidak mau ikuti rancangan iblis yang buruk. Kita punya Tuhan, dan rancangannya adalah damai sejahtera. Dan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, saya percaya kita akan melihat masa depan. Kita akan melihat keluarga kita punya masa depan. Kita akan melihat kesehatan kita punya potensi yang baik. Kita juga akan melihat usaha, pekerjaan kita, pendapatan kita itu diberkati oleh Tuhan. Apalagi kalau kita sebentar akan membawa persembahan kepada Tuhan. Mari kita sesuaikan diri kita dengan firman Tuhan. Imani firman Tuhan ini. Ya, karena saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Sehingga segala kesusahan dan kesukaran yang terjadi hari-hari ini, itu tidak lagi akan kita bawa. Kita akan melupakan, tetapi kita akan hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk itu saya rindu ketika kita membawa persembahan, ketika kita mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Ketika kita menabur, ketika Anda berbagi dan mempersembahkan apa yang saudara miliki untuk pekerjaan Tuhan, maka
semuanya itu dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan, maka engkau akan diberkati dalam kasih karunia yang daripadanya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita. Kita akan berdoa sebelum kita memberi persembahan. Bapa di surga, Engkau adalah Raja damai, Engkau Shalom yang mendatangkan damai sejahtera, suasana yang baru, keutuhan yang akan membuat kami jauh dari kekurangan, jauh dari kesusahan, dan kami menerima berkat yang daripadamu. Kami percaya Engkau sedang bekerja mulai dari setiap pikiran, sehingga kami tidak lagi mudah dipengaruhi oleh keadaan di hari-hari ini. Pikiran kami tidak lagi disesatkan, pikiran kami tidak lagi digelapkan oleh situasi, tetapi kami menerima terang yang daripadamu. Maka kami akan melihat janji Tuhan, kami akan melihat penggenapan-penggenapan janji-Mu, kami akan melihat berkat Tuhan, kami akan melihat kasih karunia Tuhan dilimpahkan atas rumah tangga, atas usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Jadi berkatilah setiap persembahan, kuduskanlah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan bertindak dan melakukan di dalam iman, percaya kepada firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua berkata, amin, amin. Tuhan memberkati, selamat memberi, memberilah dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kembali kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sudah memberikan semua janji-Mu, dan janji-Mu mendatangkan sukacita, kebaikan bagi setiap jemaat Tuhan. Mari Tuhan, lewat pujian penyembahan, juga kebenaran firman Tuhan, Tuhan ubah setiap kehidupan jemaat agar berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami rindu berdoa untuk setiap rumah tangga. Tuhan berkati setiap anak-anak jemaat Tuhan, alami kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar ibadah akan kami akhiri. Berkati setiap jemaat yang sudah beribadah, karena mereka setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Memberkati setiap usahanya, sekolah, toko, pekerjaannya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita. Diberkati Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara diberkati luar biasa pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, memberikanku kekuatan.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita baru saja menyelesaikan ibadah online Gereja GPDI Maranatha Malang pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati dengan luar biasa pada hari ini? Jangan lupa untuk subscribe dan like serta share channel YouTube dan juga Facebook Gereja GPDI Maranatha Malang ke semua sosial media yang Bapak Ibu miliki. Sehingga rekan-rekan kita dimanapun mereka berada, mereka juga boleh diberkati secara luar biasa seperti kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di ibadah berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.